Salam hormat Miss Rozana serta teman-teman kami semua. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya Angelika Caroline, Valentino Febrian, Natasha, Marvel, Jelita Berliana, dan Christopher. Kami akan menjelaskan tentang alternatif tourism dari bangsa Israel historical yang akan dijelaskan oleh Christopher yang akan menjelaskan alternatif tourism. 2. Valentino yang akan menjelaskan the type of alternative tourism of Israel historical. Ketiga, Natasha yang akan menjelaskan all destination of this type of alternative tourism. Keempat, destination is Jerusalem City yang akan dibagi menjadi 3, yaitu A. Valentino yang akan menjelaskan 5 key variable of the tourist encounter. B. Jelita Berliana yang akan menjelaskan SWOT analisis Yerusalem. C. Marvel yang akan memberikan saran-saran. Keenam, yang terakhir reference yang akan dijelaskan oleh Angelika. Nah, itulah bagian-bagian yang akan dijelaskan. Kita langsung aja dalam penjelasannya. Saya Christopher Valentinus. Kali ini saya akan membahas tentang alternatif tourism. Oke, menurut para pemuka sejarah, alternatif tourism atau pariwisata alternatif adalah bentuk pariwisata yang konsisten dengan nilai-nilai alam sosial dan nilai-nilai masyarakat, serta memungkinkan bagi masyarakat lokal maupun wisatawan untuk menikmati interaksi yang positif dan wajar, serta menikmati indahnya berbagai pengalaman. Dan untuk secara umum, alternatif tourism atau pariwisata alternatif adalah wisata yang memiliki atau berasal dari sejarah, seperti bangunan, konstruksi, dan strukturnya masih tetap sama dengan semula tanpa mengganti atau merubah atau bahkan merusak bagian dari peninggalan sejarah tersebut. Oke, wisata alternatif di Indonesia itu banyak banget wisata alternatif. Sebagai salah satu contohnya itu yang terdekat sama kita adalah wisata Kota Tua yang berada di Jakarta. Tapi kali ini kita tidak akan membahas tentang pariwisata alternatif atau alternatif tourism yang ada di Indonesia, melainkan dari negara lain. Dan negara yang akan kita bahas adalah Israel. Kenapa kita memilih Israel? Karena Israel juga adalah negara yang juga memiliki banyak wisata alternatif atau alternatif tourism bersejarah, sama seperti Indonesia. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya setelah video ini. Terima kasih. Historical tourist. Historical tourist ini yang ada dalam kata bahasa Inggris yang artinya history, dalam bahasa Indonesia yang artinya sejarah. Nah, historical tourist ini meliputi kunjungan ke tempat-tempat dengan makna sejarah yang melekat di dalamnya. Turis atau wisatawan yang biasanya mengunjungi tempat-tempat tersebut memiliki tujuan untuk mendapatkan pengetahuan ataupun sekadar mencari hiburan. Pada satu sisi, mengunjungi lokasi atau atraksi bersejarah juga dapat dianggap sebagai bagian kecil dari pengalaman wisata yang lebih luas. Ada beberapa tempat sejarah di Indonesia seperti Fort Rotterdam, adanya Kota Tua, Kota Lama Semarang, Candi Borobudur, dan lain sebagainya. Dan juga ada beberapa tempat sejarah di luar negeri yang seperti kita kenal Colosseum dari Italia, terus ada Menara Pisa juga dari Italia, terus adanya Menara Eiffel dari Paris, dan juga beberapa tempat sejarah lainnya. Wisata sejarah ini sangat penting. Kenapa? Karena memiliki dampak ekonomis dan sosial yang positif, membangun dan memperkuat identitas, membangun citra, membantu melestarikan warisan budaya dan sejarah, dengan budaya sebagai instrumen yang memfasilitasi harmoni dan pemahaman di antara
orang-orang. Di sini saya akan menjelaskan tentang destinasi bersejarah yang ada di Israel. Yang pertama adalah Tembok Ratapan. Tembok Ratapan adalah tempat yang penting dan dianggap suci oleh orang Yahudi. Tembok Ratapan ini adalah sisa dinding Bait Suci di Yerusalem yang dibangun oleh Raja Herodes. Bait Suci ini hancur ketika orang-orang Yahudi memberontak kepada kerajaan Romawi pada tahun 70 Masehi. Panjang tembok ini aslinya sekitar 485 meter, dan sekarang sisanya hanyalah 60 meter. Orang Yahudi percaya bahwa tembok ini tidak ikut hancur sebab disitulah berdiam Shekinah atau kehadiran ilahi. Jadi berdoa di situ sama seperti artinya dengan berdoa kepada Tuhan. Yang kedua adalah Bukit Zaitun. Bukit Zaitun adalah pegunungan di timur Yerusalem dengan 3 puncak yang membentang dari utara ke selatan. Dengan puncak tertingginya yaitu At-Tur setinggi 818 meter. Dinamai demikian karena perkebunan zaitun yang pernah ada di lerengnya. Bukit ini mempunyai hubungan sejarah dengan agama Yahudi, Kristen, dan juga Islam. Di tempat ini terdapat kuburan Yahudi yang sudah ada sejak 3.000 tahun lalu dan memuat sekitar 150.000 makam. Bukit Zaitun sangat erat kaitannya dengan sejarah umat Yahudi, umat Kristen, dan umat Islam. Bagi kepercayaan Kristiani, Bukit Zaitun punya sejarah penting dan panjang, karena di bukit inilah Yesus Kristus naik ke surga. Puncak tengah Bukit Zaitun yang oleh umat Kristiani disebut Viri Galilaei dipandang sebagai tempat kenaikan Yesus. Dan yang ketiga adalah Via Dolorosa. Via Dolorosa adalah bahasa Latin yang artinya jalan kesengsaraan atau jalan penderitaan. Via Dolorosa adalah sebuah jalan di kota Yerusalem kuno yang diyakini adalah jalan yang dilalui Yesus sambil memanggul salib menuju Kalvari. Jalur yang berkelok-kelok dari Benteng Antonia ke arah barat menuju Gereja Makam Kudus berjarak sekitar 600 meter, menjadi tujuan utama para peziarah. Sekarang jalan ini ditandai dengan 9 titik salib dengan 5 titik salib terakhir berada di dalam Gereja Makam Kudus, sehingga seluruhnya adalah 14 titik salib sejak abad ke-15. Dan yang keempat adalah Menara Daud, atau yang dalam bahasa Inggris adalah Tower of David. Menara Daud dikenal sebagai benteng Yerusalem, adalah sebuah benteng kuno yang terletak di dekat jalan masuk ke gerbang Jaffa di tepi barat dari kota lama Yerusalem. Di dalam museum ini menggambarkan 4.000 tahun sejarah Yerusalem, dari awal sebagai kota orang Kanaan sampai zaman modern. Menggunakan peta, rekaman video, hologram, gambar, dan model, masing-masing ruangan menggambarkan Yerusalem di bawah pemerintahan berbagai penguasa. Pengunjung juga dapat naik ke atas benteng dengan pemandangan 360 derajat ke arah kota tua dan kota baru Yerusalem. Dan yang terakhir adalah Gereja Makam Kudus. Dalam bahasa Latin adalah Sanctum Sepulchrum, dan dalam bahasa Inggris adalah Church of Holy Sepulchre. Adalah gereja Kristen di kota lama Yerusalem. Situs ini dipercaya oleh banyak orang Kristen sebagai Golgota, tempat Yesus disalibkan, dan kubur Yesus yang kosong, di mana dikatakan ia pernah dikuburkan, tetapi kemudian bangkit dari kematian. Gereja ini menjadi tujuan peziarahan Kristen sejak abad keempat. Sebagai tempat wafat dan kebangkitan Yesus, ribuan umat Kristen dari seluruh penjuru dunia mengunjungi gereja ini untuk mengenang wafat dan kebangkitan Yesus Kristus, terutama dalam perayaan Jumat Agung dan Minggu Paskah setiap tahun. Kota Yerusalem. Kota Yerusalem ini, seperti yang kita tahu, kota ini berasal dari negara Israel. Kota ini memiliki banyaknya sejarah yang cukup terkenal di seluruh dunia, terutama bagi umat Kristiani. Kota ini tidaklah asing bagi mereka. Untuk sejarah singkatnya,
Mengingat posisi sentral kota Yerusalem di tengah nasionalisme Yahudi dan nasionalisme Palestina, selektivitas yang diperlukan untuk merangkum lebih dari 5.000 tahun sejarahnya. Permukimannya seringkali dipengaruhi oleh latar belakang atau bias ideologis. Era kedaulatan Yahudi dalam sejarah Yerusalem dipandang penting oleh nasionalis Israel, yang dimana hak kota atas ini diklaim oleh garis keturunan Yahudi dari kerajaan Yehuda bangsa Israel, di mana Yerusalem adalah ibu kotanya. Era Islam, Kristiani, dan non-era Yahudi lainnya dalam sejarah Yerusalem dipandang penting bagi nasionalis Palestina, yang mana mengklaim hak atas kota ini berdasarkan garis keturunan Palestina modern. Dari beragam bangsa berbeda yang telah tinggal di wilayah ini, akibatnya kedua belah pihak mengklaim bahwa sejarah Yerusalem telah dipopulisir oleh kalangan untuk memperkuat klaim relatif mereka atas kota ini. Selanjutnya, kota Yerusalem memiliki beberapa fasilitas. Yang pertama adalah dinding walling. Seperti yang kita tahu, dinding walling ini sangat terkenal di kota Yerusalem. Dinding walling ini memiliki tinggi sekitar 18,9 meter. Kita dapat menikmati pemandangan tembok-tembok yang terbuat dari batu-batu besar yang pada dibuat zaman dahulu. Betapa kokohnya batu-batu tersebut. Tempat tersebut bisa dijadikan spot foto, atau mungkin kita bisa menjagakan mata kita untuk melihat tembok tersebut. Dan yang kedua, ada gereja semua bangsa. Seperti yang kita tahu bahwa dari kalimat ini adalah gereja semua bangsa. Dan gereja ini dapat digunakan semua umat Kristiani, ya, semua umat Kristiani. Tempat ini terdapat sebuah batu yang disediakan sebagai tempat di mana dahulu Yesus berdoa di taman Getsemani pada malam sebelum dia dikhianati oleh Yudas Iskariot. Gereja diberi nama gereja segala bangsa ini karena pembangun gereja ini dibiayai oleh 12 bangsa atau negara. Kubah Sakrah atau Dome of the Rock adalah tempat suci umat Yahudi, Kristiani, dan Islam, sekaligus marka tanah utama yang terletak di tengah-tengah di dalam tembok kompleks Al-Haram Asy-Syarif. Kompleks ini sendiri berada di tembok kota lama Yerusalem. Yang keempat, ada Garden Tomb. Garden Tomb ini salah satu dari beberapa situs ziarah yang dijawab oleh banyak orang sebagai lokasi makam Yesus. Lokasi sekitar taman adalah tempat yang damai untuk berenung dan berdoa. Selanjutnya ada yang kelima, ada Yad Vashem atau Museum Holocaust. Museum ini adalah museum menyimpan 2.500 benda pribadi seperti karya seni dan surat-surat dari Holocaust yang disumbangkan oleh mereka yang berhasil selamat. Museum baru ini juga mencakup sebuah auditorium, aula belajar, bank data terkomputer, dan monumen-monumen peringatan tentang 6 juta orang Yahudi yang gugur pada Holocaust. SWOT analisis di kota Yerusalem. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Bangunan-bangunan yang klasik. Kota Yerusalem mempunyai bangunan-bangunan yang sangat indah, yang dimana kota Yerusalem memiliki arsitektur yang indah dan unik. Bangunan yang ada memiliki kesan klasik, namun tetap elegan.
Hal ini menjadi alasan tersendiri untuk wisatawan mengunjungi kota Yerusalem. Selain nilai arsitektur yang ditawarkan di kota Yerusalem tersebut, menyajikan banyak cerita sejarah di setiap bangunan tua. Dan bangunan-bangunan bersejarah lainnya seperti dinding Wailing, gereja semua bangsa, kubah Sakrah, museum Holocaust, dan bangunan-bangunan bersejarah lainnya. Lalu ada museum. Israel memiliki jumlah museum per kapita tertinggi di dunia, di dalamnya ada di kota Yerusalem. Lalu yang ketiga ada kota paling suci. Kota ini dianggap sebagai kota yang paling suci dan menjadi tujuan wisata terbaik untuk dikunjungi karena banyaknya gedung tua yang bersifat berarsitektur. Sangat menakjubkan. Salah satu tempat wisatanya ada Yad Vashem, bangunan sejarah yang didedikasikan kepada mereka yang meninggal di Holocaust. Lalu ada kota religi. Banyaknya wisata destinasi religi yang dimana para wisatawan bisa berdoa. Lalu ada tempat-tempat ibadah. Banyaknya tempat-tempat ibadah Kristen yang bisa dijangkau dengan berkendara saja dari pusat kota dan tidak banyak memakan waktu. Lalu ada karakteristik kawasan di Yerusalem. Karakteristik kota Yerusalem yang terdiri dari kawasan pantai, bukit, dan dataran tinggi. Lalu ada sumber daya manusia. Tersedianya sumber daya manusia yang memadai di kota Yerusalem. Lalu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama ada di akses perjalanan. Akses ke tempat-tempat lainnya yang sangat sulit, lalu kurangnya fasilitas-fasilitas untuk pariwisata di kota Yerusalem. Lalu ada bangunan yang hancur. Banyaknya bangunan-bangunan bersejarah yang hancur karena akibat perang antar bangsa-bangsa lain, misalnya gereja segala bangsa yang diruntuhkan pada tahun 614 oleh bangsa Persia. Lalu destinasi berbayar. Banyaknya objek wisata berbayar yang paling populer di kota Yerusalem, misalnya ada kebun binatang Biblika Yerusalem, Masada, pusat zoologi Tel Aviv Ramat Gan, dan lain-lainnya. Lalu tidak adanya kesempatan di sini pemerintah Israel setempat tidak memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia untuk berkunjung ke sana untuk ke tempat wisata rohani ke Yerusalem. Lalu ada opportunities atau peluang. Yang pertama ada potensi pengunjung. Potensi pengunjung kota Yerusalem sebagai objek wisata bersejarah di Israel. Lalu ada kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang canggih yang dimana bisa disebarkan ke media sosial karena di kota Yerusalem terdapat bangunan-bangunan bersejarah dan juga sejarahnya yang menarik pengunjung. Lalu ada situs sejarah. Banyaknya situs bersejarah yang dimana akses masuknya gratis, makanya banyak pengunjung yang datang ke situs bersejarah tersebut. Lalu adanya larangan warga negara Indonesia. Adanya peluang larangan warga negara Indonesia berwisata rohani ke Yerusalem akan dimentahkan atau dibatalkan. Lalu ada threat atau ancaman. Bangunan bersejarah. Banyaknya bangunan-bangunan bersejarah lainnya di negara lain yang menyebabkan rendahnya pengunjung yang datang ke tempat-tempat bersejarah yang ada di kota Yerusalem. Lalu ada image kota Yerusalem. Image dari kota Yerusalem ini yang belum terlalu dikenal luas oleh wisata lainnya. Lalu ada kunjungan akses. Kemudahan akses ke daerah atau ke kota lain sehingga dapat mempengaruhi penduduk di sana ataupun wisatawan yang akan berkunjung ke daerah tersebut. Lalu runtuhnya bangunan. Dapat terjadinya keruntuhan bangunan yang sudah tua yang dimana akan terjadinya para wisatawan tidak bisa melihat sejarah-sejarah di bangunan tersebut. Lalu tidak mengakuinya keberadaan Israel. Perserikatan bangsa-bangsa dan sebagian bangsa negara tidak mengakui kota Yerusalem sebagai ibu kota dari Israel. Lalu ada akses perjalanan. Untuk akses ke kota Yerusalem membutuhkan dana atau uang yang sangat mahal dan sangat susah.
Untuk ke sana, maka dari itu para wisatawan kebanyakan mencari tempat-tempat yang lebih dekat dari negara asalnya. Lalu yang terakhir, ada destinasi sejarah lainnya. Banyaknya tempat bersejarah lainnya yang lebih menarik dan lebih lengkap dari sisi nilai sejarahnya dibandingkan kota Yerusalem. Perkenalkan, nama saya Marvel Susanto. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu tentang saran terhadap pariwisata Israel mengenai tentang apa saja sih yang harus kita lakukan untuk menjaga kesenian dan sejarah dari Israel tersebut. Israel sendiri merupakan salah satu negara yang memiliki tempat wisata historis yang bisa dibilang cukup banyak. Negara yang berada di wilayah timur ini memiliki nilai sejarah yang sangat kental, yang kita bisa sebutkan contohnya seperti kebangkitan Tuhan Yesus dan tentang lahirnya Yesus, semua berada di negara itu, dikisahkan di negara itu. Berbagai bangunan tua, peninggalan sejarah yang termaktub dalam kitab suci banyak ditemukan di negara ini. Contohnya adalah Terowongan Barat dan Via Dolorosa. Via Dolorosa ini merupakan tempat yang tadi saya bilang, merupakan tempat yang diisi dengan kisah Yesus, bagaimana Yesus disiksa dan disalibkan di situ. Saran mengenai wisata historis di Israel. Dengan banyaknya kesenian dan nilai-nilai sejarah historis tersebut, kita maupun mereka bisa menjaga keunikan historis yang berupa peninggalan bangunan, seperti melakukan pelestarian berbagai wisata historis tersebut dengan mempertahankan keunikan yang ada dan menyimpan barang sejarah. Yang kedua, menyebarluaskan informasi mengenai wisata historis yang ada di Israel. Di sini kita bisa menyebutkan bisa saja melalui media-media sosial online, karena kan sekarang sudah masuk kehidupan modern yang dimana semua akan tahu melalui digital. Lalu setelah itu melakukan pemugaran atau penataan kembali bangunan bersejarah yang sudah ditinggalkan dan rusak. Lalu yang terakhir itu kita ada mengumpulkan benda-benda bersejarah dan disimpan di dalam museum. Berikutnya, contoh pelestarian dalam bentuk peninggalan kesenian. Semua bentuk peninggalan itu bisa berbagai apa saja, mulai dari tadi bangunan dan sekarang yaitu merupakan nilai kesenian. Kesenian itu seperti barang yang ada di masa lampau. Yang pertama, menjadikan acara kebanggaan masyarakat setempat. Dengan begitu, masyarakat setempat tentunya akan lebih menyukai dan mulai ikut turut serta tangan dalam pembangunan wisata tersebut. Lalu yang kedua, kita ada menjadikan ikon wisata untuk menarik para wisatawan datang. Yang dimaksud di sini menarik para wisatawan datang adalah semua keunikan wisata pasti mempunyai ikon yang tentunya memiliki keunikan masing-masing. Yang contohnya seperti di sini menjadi ikon di Via Dolorosa bahwa di situ tempat Tuhan disalibkan, dan dengan begitu tentunya mereka akan menjadi lebih tertarik dan minat. Lalu setelah itu kita ada mempromosikan kesenian historis Israel di website wisata. Lalu mengadakan festival atau lomba. Lalu yang terakhir kita ada mengabadikan kesenian dalam bentuk buku di internet maupun rekaman. Saya Marvel Susanto. Di sini saya akan menjelaskan bagian terakhir saya, yaitu tentang kesimpulan.
Jadi poin akhir di sini adalah wisata bangunan historis merupakan tempat barang yang sangat penting karena merupakan bagian sejarah Israel di masa lampau yang akan selalu mengingatkan Israel bahwa sejarah tersebut tidak akan pernah pudar dan akan selalu diingat oleh masyarakatnya maupun para wisatawan yang datang ke sejarah wisata tersebut. Dan selain itu, dengan adanya alternatif tourism ini, kita bisa melakukan kegiatan yang cocok fokus pada kehidupan lingkungan dan sejarah-sejarah yang ada pada dalam wisata tersebut. Ini adalah sumber-sumber di mana kita mendapatkan informasi-informasi untuk membuat video penjelasan ini. Nah, itu penjelasan dalam alternatif tourism Israel historical. Kiranya informasi ini lengkap dan dapat membantu. Kami semua mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penjelasan ini. Sekian dan terima kasih.